Aristoteles adalah seorang filsuf, saintis, dan ahli pendidikan. Ia secara luas dianggap sebagai satu dari ahli pikir yang sangat berpengaruh dalam kebudayaan Barat. Ia dilahirkan di Stragira, bagian utara di Yunani. Aristoteles adalah salah satu murid dari Plato. Ia dianggap sebagai pewaris dari pemikiran gurunya dan dianggap sebagai tokoh penggerak pada zamannya. Ia mempelopori penyelidikan ihwal logika, memperkaya hampir setiap cabang falsafah, dan memberi sumbangsi tak terkira besarnya terhadap ilmu pengetahuan. Semua itu tercermin dari tulisan-tulisan Aristoteles bahwa setiap segi kehidupan manusia ataupun masyarakat terbuka untuk objek pemikiran dan analisa. Pengaruh Aristoteles terhadap cara berpikir Barat sungguh mendalam. Hasil karyanya banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, seperti bahasa Latin, Arab, Italia, Prancis, Ibrani, Jerman, dan Inggris. Penulis-penulis Yunani yang muncul kemudian beserta para filsuf Byzantium mempelajari karyanya dan menaruh kekaguman kepadanya. Hasil karya Aristoteles jumlahnya sungguh mencengangkan. Tercatat tidak kurang dari 170 buku hasil ciptaannya, dan bahkan 47 karyanya masih tetap bertahan sampai sekarang. Ia adalah seorang filsuf original. Ia juga merupakan penyumbang utama dalam setiap bidang penting falsafah spekulatif. Ia banyak menulis tentang etika, metafisika, psikologi, ekonomi, teologi, politik, retorika, keindahan, pendidikan, puisi, adat istiadat, orang terbelakang, serta konstitusi Athena. Dari sekian banyak hasil karyanya, karya yang paling penting adalah penelitian tentang teori logika, dan ia dipandang sebagai pendiri cabang filosofi yang penting. Buah pikir Aristoteles banyak membawa pengaruh terhadap para filsuf Islam, dan karya-karyanya mendominasi cara berpikir orang Barat selama berabad-abad. Banyak tokoh-tokoh besar serta kaum cerdik pada abad pertengahan yang terpengaruh oleh pemikiran Aristoteles. Dalam pemikiran Aristoteles menegaskan bahwa ada dua cara untuk mendapatkan kesimpulan demi memperoleh pengetahuan dan kebenaran, yaitu dengan metode rasional deduktif dan metode empiris induktif. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir atau deductive reasoning yang sampai saat ini bahkan masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Meskipun dalam penelitian ilmiahnya, ia juga menyadari pentingnya observasi eksperimen dan berpikir induktif atau induktif thinking. Sementara dalam bidang politik, ia percaya bahwa bentuk politik yang ideal adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki. Karena begitu luasnya lingkup karya yang telah dilahirkan oleh Aristoteles, maka dapatlah ia dianggap berkontribusi dengan hal ensiklopedis, di mana kontribusi yang melengkapi berbagai bidang seperti fisika, astronomi, biologi, psikologi, metafisika, logika formal, etika, politik, dan teori metodika dan puisi. Aristoteles tak hanya dianggap sebagai sumber otoritatif terhadap logika dan metafisika, tetapi ia juga sebagai sumber utama dari ilmu pengetahuan. Thales adalah perintis matematika dan filsafat Yunani. Ia lahir dan meninggal di kota kecil Miletus yang terletak di pantai barat Asia Kecil, sebuah kota yang menjadi pusat perdagangan. Kapal-kapal pedagang dengan mudah berlayar ke Nil di Mesir, sedangkan karavan-karavan melakukan perjalanan lewat darat menuju kota di Babylon. Penduduk Miletus sendiri suka melakukan kontak dagang dengan kota-kota di Yunani dan warga Phoenisia. Bahkan kota Miletus merupakan tempat pertemuan antara orang-orang timur dan barat.
Dalam sejarah Yunani, terdapat beberapa berita tentang Hoi Hepta Sopoi, 7 orang bijaksana, dan Thales adalah salah seorang di antaranya. Sayangnya, Thales tidak meninggalkan bukti-bukti tertulis mengenai pemikiran filsafatnya. Pemikiran Thales terutama didapatkan melalui tulisan Aristoteles mengenai dirinya. Aristoteles mengatakan bahwa Thales adalah orang yang pertama kali memikirkan tentang asal mula terjadinya alam semesta. Karena itulah Thales juga dianggap sebagai perintis filsafat alam. Salah satu ketepatan analisis dan prediksi Thales yang membuatnya terkenal adalah keberhasilannya dalam meramalkan terjadinya peristiwa gerhana matahari. Thales dapat melakukan prediksi tersebut karena ia mempelajari catatan-catatan astronomis yang tersimpan di Babilonia sejak 747 sebelum Masehi. Sebelum dapat menjelaskan segala sesuatu, pemikiran masyarakat Yunani dikuasai oleh cara berpikir mitologis. Namun setelah Thales muncul dengan pemikirannya, cara berpikir masyarakat Yunani beransur-ansur berubah. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama karena mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos, melainkan rasio manusia. Thales kemudian dianugerahi gelar sebagai Bapak Filsafat adalah ketika ia memberikan pertanyaan tentang apa sebenarnya bahan dasar alam semesta dan menjawabnya dengan air. Karena pertanyaan dan jawaban itu, maka Thales termasuk kelompok filsuf yang mencari prinsip dasar alam semesta. Menurutnya, prinsip dari alam semesta adalah air, karena semua tidak akan bisa ada atau bertahan hidup tanpa adanya air. Yaitu Pythagoras dari Samos, seorang filsuf Yunani dunia kuno dan perintis aliran Pythagoreanisme. Para ahli modern masih memperdebatkan siapa guru Pythagoras dan pemikiran-pemikiran mana saja yang pernah mempengaruhinya. Walau begitu, mereka sepakat pada kisaran tahun 530 sebelum Masehi, Pythagoras pindah ke Kroton di pesisir Italia dan mendirikan sebuah perkumpulan dengan keanggotaan khusus. Ajaran yang paling jelas dikemukakan oleh Pythagoras adalah metempsychosis, yaitu keyakinan bahwa setiap jiwa itu abadi dan setiap kematian jiwa tersebut akan masuk ke tubuh yang baru. Pada zaman kuno, nama Pythagoras kaitkan dengan berbagai penemuan matematika dan ilmiah seperti teorema Pythagoras, 5 bangun ruang beraturan, teori keserbandingan, teori bumi bulat, dan gagasan bahwa bintang timur dan barat adalah planet yang sama, yaitu Venus. Gagasan Pythagoreanisme mengenai kesempurnaan matematis juga berdampak terhadap seni Yunani kuno. Sokrates sekitar tahun 470 sebelum Masehi sampai dengan 399 sebelum Masehi adalah seorang filsuf dari Yunani. Ia merupakan salah satu pemikir antroposentrisme yang hidup pada masa Yunani klasik. Pemikiran filsafat Sokrates bertujuan untuk mengenal manusia dengan memahami alam semesta melalui teori. Perhatian utama dalam pemikiran filsafat Sokrates adalah mengenal hakikat dari kehidupan manusia. Ia mengubah perhatian filsafat dan filsafat alam menjadi filsafat manusia. Pendekatan yang digunakannya ialah rasionalisme. Ia mengkaji seluruh bidang pemikiran selama kajiannya dapat mempergunakan akal. Sokrates memulai setiap pemikiran filsafat dengan keingintahuan. Ia kemudian menjadikan rasa ingin tahu ini sebagai awal dari kebijaksanaan. Pada masanya, ia menjadi salah satu tokoh Yunani yang tidak lagi mempercayai mitos. Plato adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani. Ia lahir sekitar 427 sebelum Masehi dan meninggal sekitar 347 sebelum Masehi. Plato adalah salah satu filsuf Yunani terpenting. Karya-karyanya mengenai filsafat, politik, dan matematika sangat berpengaruh. Plato adalah orang pertama yang menulis bahwa jiwa bukan saja esensi hidup, tetapi juga esensi pikiran manusia. Ide-ide tentang jiwa ini diberi nama psyche oleh Plato, yang terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Berpikir, yaitu berpusat di otak dan disebut logistikon. Yang kedua, berkehendak, berpusat di dada dan disebut tumetikon. Yang ketiga, berkeinginan, berpusat di perut disebut abdomen. Beberapa karya Plato antara lain adalah Republik Plato, teks yang berbasis dialog dan membahas tentang keadilan dan kebahagiaan. Yang kedua adalah Phaedrus, teks yang membahas berbagai isu filosofis penting, termasuk metafisika, filsafat cinta, dan hubungan bahasa dengan kenyataan.